wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap semuanya belajar? Ya Bu, sudah. Ya. Siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kalian berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu guru mau absen dulu. Satu Bu Guru. Ya, siapa? Dia izin tadi baru keluar. Oh iya, Dia Ningsih. Ningsih. Jadi berarti hadir semua ya? Ya Bu. Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu guru mau bertanya dulu. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih. Masih? Masih Bu. Tentang Ya, iman tentang- kepada Allah. Ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ya, tentang iman kepada malaikat. Nah, di sini sudah tahu apa yang akan dipelajari? Ya Bu. Tentang apa? Tentang malaikat. Ya, tentang malaikat. Ya, baik. Ya, pada pembahasan kita hari ini tentang malaikat selalu bersama kita. Ya, yang pertama memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ada di sini. Silakan disimak baik-baik, dilihat. Adapun pembelajarannya sudah? Ya Bu. Ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian iman kepada malaikat. Ya. Tapi sebelum Ibu bertanya, kalian lihat di bukunya masing-masing ya, baca halaman 108 sampai 109. Silakan baca, disimak baik-baik. Dibaca baik-baik ya, disimak. Sudah? Sudah Bu. Ya, sudah. Baik. Nah, sebelum kita meranjak ke materi, Ibu mau tanya. Beriman kepada malaikat. Apa itu beriman kepada malaikat? Coba Hasna. Percaya Bu. Ya, apa lagi? Berarti percaya, yakin. Ya. Yakin. Ya. Terus? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat Ya. untuk melaksanakan perintahnya, segala perintahnya. Ya, bagus sekali. Bahwa iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang berasal dari nur atau cahaya yang diutus untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Iya. Baik, itulah tentang pengertian iman kepada malaikat. Lanjut, yang kedua adalah dasar hukum beriman kepada malaikat. Dasar hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain. Ya, dia terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136 serta diperkuat dengan hadis-hadisnya. Coba Sahsia dibacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal muslimuna Kullun amana kullun amana amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi
la dan nufarriqu baina ahadin min rusulih pokol wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, Artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunlah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Iya. Sekarang hadisnya, kalau coba Hasna. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya saja Nabi Ya, artinya saja. diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu? Dia menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya Rasulullah-Rasulnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis riwayat Bukhari. Iya, bagus sekali. Nah, itulah tadi dasar hukum dari beriman kepada malaikat. Nah, sekarang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, apa perbedaannya? Coba, saksi ya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, manusia dan jin mempunyai nafsu. Iya, coba selanjutnya perbedaannya lagi. Tadi Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Iya. Terus Hasna, apa lagi? Manusia pikirannya berubah-ubah, nafsu sedangkan jin pikirannya tidak berubah. Dia taat terhadap perintah. Manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin. Ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Iya, bagus sekali. Semua itu adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, persamaannya itu apa? Dari ketiga ciptaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa persamaan dari ketiganya? Coba sama-sama deh Astria. Tiga-tiganya sama ciptaan Allah. Ya, sama-sama tinggal. bagus sekali. Ketiga-tiganya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah nama malaikat dan tugasnya. Ya. Coba Sahasia, nama malaikat, sebutkan nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Ada berapa ibu? Ada 10. Iya. Mikail Nah, pengatur rezeki, iya. Israel pencabut nyawa, Ya, sudah berapa itu? Israfil peniup sangkakala, Ya. Mungkar dan Nakir penanyakan dalam kubur, Ya. Rakib amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ya. Baik, itu semua adalah malaikat-malaikat dan Tugas-tugasnya. tugasnya. Skip itu. Ya, baiklah. Sebelum Ibu melanjutkan lagi berikutnya, nah ini Ibu akan bagi kelompok. Bagi kelompok ya, dua kelompok saja, 2 kelompok. Ya Bu. Ya, silakan bagi kelompoknya, cari kelompoknya, bagi kelompoknya. Nah, silakan tentukan siapa ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya. Tugas kalian adalah mencocokkan nama dan tugas malaikat. Ya Bu Guru. Ya, Ya. silakan dipelajari. Ya. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, kelompok 1, siapa kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan. Tapi waktunya 1 menit ya. Yang paling cepat. maju Jangan tunggu. Nanti Ibu akan beri aba-aba. Siapa yang paling cepat? Tentunya yang paling cepat akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi. Kita tidak semaju. Dan nilai yang tertinggi harus semuanya kelompok semua harus sama-sama. Nilai yang belum bagus, yang kurang tepat akan mendapat nilai di bawah dari
nilai tersebut ya. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai kelompok 1. Silakan. Silakan diacak. Waktunya cuma 1 menit ya. Ya. Kamu stop. Iya. Stop. Sudah habis waktunya. Stop. Kokono. Nah. Iya. Ya, ini hasil dari kelompok, inilah dia dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok skip dulu. Sekarang kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Ayo. Ini rakyat nanti gimana yo? Ini mati. Terbalik. Iya, waktunya sudah habis. Iya, aduh masih kurang lengkap ya. Nah, ini masih ada yang kurang. Iya, masih ada yang kurang ya. Iya. Nah, di sini Bu akan memberikan nilai yang paling tepat dalam waktu ya. Itu adalah kelompok 1. Saya beri nilai 90. Nah, kelompok 2 ya saya kasih nilai 75 karena belum tepat, kurang tepat ya. Jawabannya ya sudah begitu dia nilainya ya, 75. Nah, itu akan mendapatkan nilai tersendiri bagi kalian ya nanti. Nah, baik. Ya. Nah, dari hasil tadi kalian bisa membuat pertanyaan ya. Silakan kelompok 1 buat pertanyaan untuk dilemparkan ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 buat pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah. Kelompok 1 dulu. Coba apa yang akan ditanyakan? Sudah siap semua? Sudah. Ya, kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Iya, jelaskan mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Untuk kelompok 2, ya. Ya, silakan cari jawabannya untuk kelompok 2. Ya, sudah ada jawabannya? Sudah. Ya, coba kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat. Ya, Jawabannya karena salah satu rukun iman adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikatnya dan Allah menciptakan dari cahaya atau nur untuk senantiasa taat kepada Allah. ya, sudah jelas jawabannya? Sudah jelas. Ya, silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Kelompok 2 lagi, silakan. Jadi pertanyaannya Ya, dengarkan coba didengarkan dulu. Kelompok 1. mendengarkan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Jawabannya, malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat yang diciptakan
dari nur dan tidak mempunyai syahwat. Nafsu tidak pernah membangkang apa yang diperintahkannya, selalu berzikir, mengagungkan nama Allah sebagai firman Allah. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Bani ayat 14 sampai 20. Sudah? Iya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Di dalam apa? Iya. Tadi silakan. pertanyaan saya akan berikan dari kelompok 2 itu katanya dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Iya. Bisakah kelompok 1 menunjukkan membacakan Oh iya. surat Al-Anbiya Iya. dibacakan atau ditunjukkan surat Bisa. Al-Anbiya? Bisa. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala tastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh dan menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Baniyah Al-Anbiya. Al-Anbiya surat 21. Ya, itu sudah puas jawabannya? Ya, Bu. Ya. Ya, baik, sama. Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya ada yang mau ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini? Ada lagi, Bu. Ya, apa itu? Mungkar dan Nakir. Ya. Dua malaikat ini tugasnya menanyai di alam kubur. Iya. Pertanyaan saya, Ibu tadi mengatakan ada 3 yang ditanyakan di alam kubur. Ya. Yang 3 itu yang mana, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama tentang siapa Tuhanmu? Itu yang akan ditanyakan pertama. Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga, siapa nabimu? Itu. Tapi ditanyakan bukan dalam bahasa Indonesia, ditanyakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi, kita diwajibkan harus sering-sering membaca Quran. Karena ketika kita akan di alam kubur itu akan ditanyakan itu dalam bahasa Arab, bukan ditanyakan apa pakaianmu, siapa temanmu, bukan. Yang ditanyakan itu. Nah, maka rajin-rajinlah, sering-seringlah membaca Al-Quran. Jadi kalau saya tidak tahu mengaji, Bu, Ya harus belajar. Harus belajar ya. Makanya kita harus belajar membaca Al-Quran. Ya, baik, ada pertanyaan lagi? Habis. Ya. Itulah tadi materi yang kita bawakan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Ya, coba Widiansi. Bahwa beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin Ya, dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Terus ada lagi? Nggak ada? Ya, Ada, Bu. bagus. Ya, terus? bahwa kita sebagai manusia hendaknya selalu berhati-hati dalam berucap, berdasarkan karena kita dijaga oleh malaikat dan dia akan mencatat apa yang kita berbuat. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, beriman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan setulus hati, mengakar kuat dengan dan mengucapkan dengan lisan, dengan seluruh anggota badan, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya ya yang berasal dari nur atau cahaya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Jadi dimanapun kita berada, malaikat itu selalu berada di samping kita dan mengawasi kita dan selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Nah, adapun tugas-tugas malaikat itu ada 10 ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Jadi Ibu Guru akan kasih tugas kalian, PR-nya untuk minggu depan ya. Silakan dicatat. Ya. Ya, dicatat dulu. Silakan. Ya.
coba tuliskan Ya. dalil tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang terdapat di dalam Quran. Ya. Ya, surah yang terdapat dari surah apa? Ya. Ya. Sudah? Sudah. Ya, itu saja ya. Minimal 2. Nah, adapun pembahasan kita kelanjutannya akan jadi minggu depan kita akan lanjutkan materi yang masih belum terselesaikan pada hari ini berhubung karena waktu tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi minggu depan kita akan lanjutkan materi berikutnya ya. Ya Bu. Iya, Bu. Ya, sudah mengerti semuanya? Sudah. Ya. Baik, ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillah. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ada berkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih, saya kira demikian. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan PR-nya jangan lupa ya, dikerjakan Bu. PR-nya minggu depan. Sudah pimpin. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.